Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, di sini saya Muhammad Dwi Fitroto Akbar akan menyampaikan materi tentang metode tamsil atau perumpamaan atau analogi dalam pengajaran. Perumpamaan berarti pemberian contoh, yaitu menuturkan sesuatu guna menjelaskan sesuatu keadaan yang selaras dan serupa dengan apa yang dicontohkan, lalu menunjukkan kebaikan dan keburukan yang tersamar. Salah satu sarana dalam menyampaikan penjelasan adalah perumpamaan. Perumpamaan bukan semata-mata pengibaratan, ia adalah seni dalam menjelaskan sebuah pengertian, konsep, dan gagasan yang abstrak. Jiwa, nafsu, surga, neraka, ganjaran, kepuasan adalah hal yang abstrak yang tampaknya sulit untuk dipahami. Jika perkara di atas diberi perumpamaan-perumpamaan, maka perkara itu akan menjadi konkret. Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran itu untuk hamba-hambanya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagai seorang pendidik, Rasulullah menggunakan perumpamaan untuk memberikan pengajaran dan pengarahan kepada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, yang berarti perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utujah, baunya harum dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak berbau tapi rasanya manis. Sementara perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Muslim nomor 797. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah bahwa beliau tidak menyampaikan jawaban langsung kepada si penanya, namun beliau menjawabnya dengan cara memberikan perumpamaan dan kiasan. Sungguh tidak diragukan pengaruh metode ini dalam memberikan kepuasan bagi penanya. Dalam penerapannya, ada beberapa masalah yang ditemui pada masa sekarang berkaitan dengan metode tamsil atau metode perumpamaan, yakni pendidik enggan menggunakan metode ini karena metode ini dapat menghabiskan energi karena bentuknya seperti cerita. Penggunaan metode perumpamaan dianggap metode yang mudah, jadi ketika menyajikannya, guru menyampaikan dengan asal-asalan. Misalnya, ketika pelajaran akhlak di dalam kelas sangat gaduh, segala nasihat dan peringatan sudah dilakukan, namun tidak kunjung tenang sehingga guru bingung untuk menenangkan siswanya. Nomor 3, cara penggunaan metode perumpamaan dengan bercerita atau metode kisah. Biasanya seorang guru menggunakan perumpamaan yang pernah digunakan Rasulullah SAW.
dalam Al-Quran dan hadis ada kalanya dikarang sendiri oleh guru tersebut dan setiap hari menggunakan metode ini. Untuk itu diharapkan kepada para pendidik agar terus mengkolaborasikan dan mendalami dengan benar tentang metode perumpamaan ini. Dengan menggunakan metode perumpamaan ini dengan formula yang tepat dan baik terhadap siswa didik, diharapkan pelajaran yang disajikan kepada mereka akan terus melekat pada pikirannya dan sulit untuk dilupakan. Saya Khusnatul Ilmah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode tasbih dan metode gambar. Metode tasbih adalah salah satu pengajaran Rasulullah melalui pengibaratan. Metode ini biasanya digunakan Nabi untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat abstrak, yang diibaratkan dengan hal-hal yang konkret yang biasanya ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini dipandang cukup memudahkan dalam pemahaman, utamanya untuk mengetahui hal-hal yang bersifat abstrak. Para ulama balaghah mengatakan bahwa metode balaghah memiliki pengaruh atau manfaat yang cukup besar dalam mengungkapkan makna-makna yang tersembunyi atau abstrak, serta membuka pemahaman secara mendasar dan detail. Dalam hadis riwayat dijelaskan, haddatsana Muhammad bin al-Ula haddatsana Abu Usamah an Buraidin an Abu Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisis sholihi was sau'i kahamilil miski wa nafihil kiri fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma ayyajida minhu rihan thayyibatan wa nafihul kiri imma ayyuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-A'la telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Abu Burdah dari Musa radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pakaian besi. Bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedapnya. Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang yang masuk pada lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang jelek. Namun juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Yang kedua, metode gambar. Metode gambar adalah cara membuat gambar berupa garis-garis yang akan mudah untuk dipahami, seperti ketika Rasulullah menjelaskan tentang hanya ada salah satu jalan menuju Allah dan banyak jalan menuju syaitan. Rasulullah menjelaskan dengan cara membuat satu garis adalah yang lurus menuju Allah dan garis-garis di sisinya jalan syaitan yang sangat banyak caranya. Syaitan akan memperdaya manusia melalui aneka macam cara yang berbeda, sehingga manusia mudah terpengaruhi oleh syaitan tersebut. Metode ini dibuat oleh para sahabat untuk lebih mudah memahami secara jelas bagaimana mengikuti jalan Allah dan komitmen di jalannya, dan harus waspada dengan cara-cara syaitan untuk menjebak dan membinasakan manusia. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkisah, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan ay yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi sabili wa ala kulli sabili minha syaitan
yad'u ilaihi thumma qara'ah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarra bikum an sabili. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah membuat garis lurus bagi kami, lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan kanan garis tersebut, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak, pada setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepada jalan ini. Kemudian beliau membaca, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarra bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan-jalan yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa Rasulullah SAW membuat garis-garis sebagai metode gambar untuk memberikan pemahaman tentang cara-cara setan untuk membelokkan manusia dari jalan Allah yang sudah lurus melalui berbagai cara, sehingga para sahabat memahami bagaimana usaha keras setan untuk menyesatkan manusia. Metode ini digunakan untuk lebih memberikan pemahaman tentang suatu pemahaman kepada peserta didiknya, sehingga menjadi lebih jelas dan terang. Saya Sabata Firman Aulia akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Metode selanjutnya yaitu metode melihat atau membawa alat peraga. Metode ini merupakan metode yang sangat membutuhkan untuk dipraktekkan dan sangat sulit dijelaskan dengan sistem ceramah. Dengan istilah lain, metode ini disebut dengan metode demonstrasi, yaitu metode yang sebuah pengajarannya menggunakan peragaan untuk memperjelas sesuatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada murid. Dalam hadis, ada sebuah hadis yang mempraktekkan metode ini, yaitu An Amr bin Syu'aibin anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tuhuru fada'a bima'in fi ina'in fawasala kaffaihi salasan summa wasala wajhahu salasan summa wasala dira'aihi salasan summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi ala dhahiri udunaihi wa bis sabbahataini batin udunaihi summa wasala rijlaihi salasan summa qala hakadal wudu faman zada ala hada aw naqasa faqad asaa wa dolama wa asaa. Rawahu Abu Dawud, yang artinya diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bersuci itu? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dibawakan air dalam sebuah bejana. Rasulullah pun membasuh kedua belah tangannya sebanyak 3 kali, membasuh wajahnya 3 kali, dan membasuh lengan 3 kali. Kemudian Nabi mengusap kepalanya, lalu Nabi memasukkan kedua jarinya ke daun telinga, yakni jari telunjuk dan ibu jari. Jari telunjuk untuk daun telinga bagian dalam, sedangkan ibu jari untuk daun telinga bagian luar. Kemudian Nabi membasuh 2 kakinya masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi berkata, demikianlah berwudu, barang siapa yang lebih dari itu atau kurang dari itu, maka ia telah berbuat buruk dan berlaku zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW juga mengajarkan metode demonstrasi ini ketika menjelaskan persaudaraan antara sesama muslim. An Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun wa shabbaka baina asabihi
Muttafaqun alaih. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin lainnya adalah sebuah bangunan yang saling memperkuat. Saat itu beliau memadukan jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Metode yang digunakan Rasulullah berdasarkan hadis di atas adalah melalui praktek-praktek jari beliau yang menggambarkan kekuatan seorang muslim jika mereka saling bahu-membahu. Praktek tersebut membuat para sahabat memahami secara jelas tentang gambaran kekuatan seorang muslim dengan muslim lainnya. Begitu juga penjelasan beliau tentang pertanyaan salah seorang sahabat tentang bagaimana cara berwudu. Beliau Rasulullah cukup menjelaskannya dengan metode praktek. Adapun manfaat dari metode ini yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa agar lebih terfokus. 2. Proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, pengalaman dan kesan lebih melekat dalam diri siswa. Yang keempat, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam metode ceramah dapat diperbaiki dalam metode ini, yaitu dengan menghadirkan objek secara langsung. Metode yang terakhir yaitu metode memberi manfaat dengan mengajukan pertanyaan kepada audien. Metode ini merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadi komunikasi langsung, bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab dengan adanya komunikasi atau timbal balik secara langsung. Metode ini terjadi ketika sahabat yang bertanya kemudian Rasulullah menjawabnya. Selain itu, terkadang Rasulullah juga bertanya kepada sahabat, lalu sahabat yang menjawab kepada Rasulullah. Contoh hadis yang menerapkan metode ini seperti yang diceritakan oleh Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflisu? Qalu al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Artinya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-muflis tersebut? Atau bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat. Selain itu, mereka juga berbuat fitnah, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Lalu masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan atau pahalanya. Setelah kebaikan pahalanya habis sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang yang dizaliminya itu dilemparkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Dalam hadis di atas terlihat bahwa Rasulullah SAW memfungsikan dirinya sebagai mediator. Beliau ajukan pertanyaan kepada para sahabat, beliau mendengarkan jawaban para sahabat, selanjutnya beliau menjelaskan inti masalah yang sedang dibicarakan. Dari metode ini, kita bisa memanfaatkannya khususnya apabila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Wallahu a'lam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Undur maqala wala tangdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.